Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Cuma kultu ya. Kemarin kan membahas tentang jika udah nggak kuat lagi sama keadaan zaman, yang harus dilakukan adalah meninggalkan makhluk kalau udah nggak kuat, takut agamanya berubah, terpengaruh, maka mau nggak mau dia harus menyingkir, menjauh, biar merasakan kelezatan. Oke, karena kalau orang sudah cinta sama Allah, kemarin katanya itu udah lupa, bidadari lupa, surga lupa, udah lazat ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qultu, kata Imam Ghazali, kemudian aku katakan, wala ara misla hadzal rajuli, dan tidaklah aku lihat akan seumpama ini laki-laki yang bagian yang kedua, aina makan, dimanapun ada dia rajul, nggak ada yang seperti dia, kata Imam Ghazali, seorang laki-laki yang basir, yang hatinya awas, yang kuat, yang meninggalkan, yang menyendiri dari makhluk. Di mana aja nggak pernah lihat. Illa wa yumkinu min huduril jama'at wal, kecuali wa yumkinuhu, dan memungkinkan akan dia oleh Allah Azza wa Jal min huduril jama'at, dari hadir jamaah dan Jumat dan seluruh perkumpulan-perkumpulan Islam, wasairi jumu'il Islam. Wa yahduru, maka hadir dia si rajul, li alla yafutahul hadzu, agar tidak luput akan dia oleh bagian minha, daripada jamaah gitu, agar enggak luput dari faedahnya hadir di tempat ya dari jumu'il Islam. Karena ketika kita ngumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang banyak, pasti ada faedah yang kita dapat. Dengan catatan kita niat. Kalau nggak niat nggak dapat. Nggak niat istifadah, nggak niat pengen ngambil sesuatu pelajaran, apa kalah? Kenapa? Masamaratul ijtima' illal intifa'. Tidaklah buahnya kumpul-kumpul yaitu kecuali ngambil manfaat. Kalau kita ngumpul doang, dia dari mana? Habis hadir acara ini, kalau nggak ada yang diambil manfaat, ya dari rumah kita niat nawaitu hudur, misal fi majlisil maulud lil intifa' terus niatnya masukin. Kalau nggak bisa, saya niat hadir maulid biar dapat ampunan, biar kumpul dengan orang soleh, biar diperhatikan Allah, biar dapat syafaat, biar turun rahmat, biar segala macam kebaikan. Dari rumah udah diniatin, dapat. Tapi kalau kumpulnya niat hadir maulid, enak pak, seru aja rame, pulang makan kebuli kenyang, ya dapatnya kebuli doang. Tapi kalau niatnya intifa, ketika para dai-dainya ceramah, ulama-ulama ceramah, dia perhatikan tuh, karena dia mau ngambil manfaat.
Cuma kalau nggak mau ngambil manfaat, datang adanya di parkiran, ngobrol, ngerokok, kelar maulid, pulang. Karena nggak ada niat ngambil manfaat. Tapi kalau mau niat ngambil manfaat, walau duduknya di pojokan, tapi dia fokus sama yang disampaikan. Karena dia niatnya ngambil manfaat tuh. Jadi kita jangan sampai hadir di mana tempat nggak dapat manfaat. Gitu. Pokoknya harus pulang bebawaan. Pulang itu kudu bebawaan. Karena yang didengarnya itu doang, jadi pas pulang bawa kresek. Pokoknya pas pulang berbawaan katanya. Bukan itu. Maksudnya bebawaan faidah ilmu. Kita. Inna jumu'al Islam min Allah Ta'ala bimakanin. Mana itu? Karena sesungguhnya perkumpulan Islam di sisi Allah itu satu kedudukan yang mulia. Kita ngumpul-ngumpul tuh, perkumpulan yang disebabkan oleh karena Allah, seperti pengajian, majlisil maulid, majelis nasihat, ataupun ngaji di mana aja, kumpul sama orang soleh, ziarah di mana. Perkumpulan yang semacam itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan niat yang ngumpulin. Kalau kumpul-kumpul arisan gimana? Tergantung niat. Kalau niatnya ngumpulin silaturahim, ya kan? Silaturahim. Terus di situ dikasih pelajaran, jangan ngumpul makan pulang gitu doang. Jangan, nggak ada faedahnya ngumpul-ngumpul. Jadi perkumpulan Islam itu mempunyai nilai. Wa in taghayyara nas wa fasadu. Walaupun manusia sudah berubah dan sudah rusak. Walaupun sudah berubah keadaan, ketika orang soleh dikumpulkan di situ, maka ada kebaikan yang Allah turunkan. Ya, ada kebaikan yang Allah siapkan. Kaza sami'na min halil abdal. Begitulah apa yang kami dengar daripada keadaan wali abdal. Wali abdal itu ta'ifah minal awliya. Ya, mereka itu menjadi penggantinya para nabi. Ka'annahum aradu annahum abdalul anbiya wa khulafa'uhum. Mereka itu pengganti para nabi. Jumlahnya ada 7, enggak lebih, enggak kurang. Enggak lebih, enggak kurang. Kata Abu Darda, "I'lam anna lillahi ibadan yuqalu lahumul abdal." Ketahuilah bahwa bagi Allah itu ada seorang hamba, ada beberapa hamba yang dikatakan abdal. Khalafun minal anbiya. Mereka itu pengganti dari para nabi. Hum autadul ad. Mereka itulah paku-paku bumi. Yang disebut paku bumi, itu dia. Bukan pasak bumi ya, itu menjamu. Paku bumi. Awas salah. Pasak bumi. Paku bumi. Paku bumi itu biar bumi ini nggak oleng, nggak turun bala, nggak ini. Mereka tuh yang nahan. Bukan Power Rangers mereka, tapi terinspirasinya dari sini kali ini. Abdul ada 7, tapi Power Rangers ada 9, tapi 7 berapa? Dari sini nih. Mereka itu paku bumi. Falamma qadatil nubuwah Abdullah makanahum qoman. Tatkala selesai kenabian, nabi itu ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Kenabian itu ditutup oleh Rasul. Ketika ditutup harus ada pengganti yang menjadi penanggung jawab umat. Harus ganti. Abdullah makanahum qauman min ummati Muhammadin SAW. Maka Allah gantikan akan posisinya mereka satu kaum dari umat Nabi Muhammad SAW. Mereka itu mencapai derajat walinya dengan sebab apa? Apa banyak puasa gitu? Apa banyak salat? La. Lam yafdulun nas bi kathrati shaumin wala salatin wala hasabi hilyatin. Walakin bi sidqil wara' wa husnin niyyah wa salamatis sadr li jami'il muslimin. Cirinya nih. Mereka tidak mengungguli manusia. Kok bisa mencapai derajat abdal? Mereka itu tidak dapat itu dengan banyak sholat, dengan banyak puasa, bukan. Juga bukan dengan hasad, bukan dengan kedudukan pangkat, enggak, tapi dengan sidqul wara'. Satu tuh, dengan benar-benar wara' para wali.
nggak jorok hidupnya. Dua, wa husnin niyah, dan bagusnya niat. Dua itu mereka dapat. Pertama husnul wara, kedua sidqul wara, kedua niat. Niatnya cakep. Mereka mah yang diperhatikan niat dulu, hati dulu sebelum yang lain. Niatnya bagus. Yang ketiga wasalamatis sodri, dan selamat hatinya, damai hatinya. Hatinya selamat, dalam arti selamat enggak ada penyakit hati, enggak marah gitu. Salamatus sadr, menerima, sabar, sama orang Islam sayang. Maka doanya ke Allah maghfir li ummati sayyidina, cirinya tuh Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma raham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma altuf bi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati. Dia ngedoain umat Muhammad, Nabi Muhammad. Cirinya tuh nggak ada nyumpahin, nggak ada doain nyungsep lu nyungsep, nggak ada. Wali mah sayang, sama musuhnya aja sayang. Ya Allah sayang gitu. Ada nggak orang yang sayang sama orang yang gede sama kita? Hah? Jarang aja. Yang ada orang gede ya dilus-lus, habis itu ditakol ya, dia dilus-lus, dijambak, jedotin. Ali mah nggak di, tapi ngedoanya nggak di depan dia. Kalau ngedoain orang di depan orang yang didoain itu nggak, kadang-kadang nggak tulus, nggak ikhlas, kadang-kadang dibuat-buat. Pengen didengar doanya, pengen dilihat, pengen doa saya, doanya cakep. Yang cakep itu doanya di belakang, di rumah, di kamar doain. Ya Allah, bukakan si fulan bekasnya. Kadang di depan mau ngomel-ngomel lu nggak kayak cuek, tapi di belakang ya Allah tuh gitu tuh ya. Bukan di depan orang lagi tahlilan banyak doa, pasti tidur mulu. Enggak gitu. Doain tuh. Yang sifat selanjutnya adalah wan nasihalah. Sifatnya nasehatin. Nomor berapa tuh cirinya tuh? Sidqul wara, sidik di dalam wara. Wara tuh ngejaga dari maksiat, ngejaga dari yang haram, ngejaga dari yang wara. Kedua husnun niyah, niatnya baik. Ketiga salamatus sadr, dadanya bagus, maksudnya hatinya yang begini. Coba lo buka apa kancingnya, dadanya bagus nggak? Bukan begitu. Maksudnya hatinya bagus, sama orang muslim kagak bedeg, kagak ini, hatinya bagus, nggak ngeluh. Dan nasehatin sama orang, nasehatin jangan begitu bang ya, gitu. Walau nasihat itu macam-macam. Ada orang yang karakternya nasihatnya lemah lembut, nasehatin. Ada orang yang nasehatinya caplak. Ya, kita jangan buruk sangka, dia galak banget, ngomong ceplok-ceplok. Orang yang kayak gitu biasanya orang yang paling sayang. Orang yang ceplas-ceplos, marah-marah mulu sama kita, kadang-kadang orang kayak gitu sayang sebenarnya mah. Kayak perempuan, kalau kangen, bukan bilang kangen, tapi bikin masalah, berantem mulu, begitu katanya. Pengalaman. Katanya, ya besok ini pengalaman tuh. Tapi benar-benar tuh habis. Begitu ya. Kalau lagi marah-marah begitu. Nah, ada seorang guru tuh yang kayak kelihatannya ceplas-ceplos. Ada orang soleh itu yang nasihatinya kayaknya pedas banget kalau ngomong. Emang begitu. Ya, macam-macam karakter orang. Galak. Tapi nasihatinya ibtigha amardatillah, karena ngarep keriduan Allah. Kesian ya sama umat dinasihati. Bisabrin, atau ya bisabrin, dengan sabar, atau wasbiru min ghairi tajabun, sabar tanpa
ada rasa takut, sabar. Bukan pengecut, dia sabar itu. Wah, diomelin, dimaki-maki, dimusuhin, dia sabar. Tapi bukan pengecut. Watawadu'in min fi ghairi madil, dan dia merendah hati, bukan menghinakan diri, tapi rendah hati. Begitu. Wa huwa qaumun istafahumullah, atau wahum qaumun istafahumullah wastakhlasahum li nafsi. Mereka itu kaum yang dipilih oleh Allah, wastakhlasahum, dan Allah bersihkan mereka, Allah pilih, Allah murnikan mereka. Allah pilih li nafsi, buat zatnya, buat ke Allah. Ada berapa? Wahum arba'un siddiqan aw salasuna rajul. Mereka itu 40 siddiq atau 30 laki-laki. Qulubuhum ala mithli yaqini Ibrahim Khalilur Rahman. Hati mereka seperti keyakinannya Nabi Ibrahim. Hati mereka itu seperti keyakinan Nabi. Jadi ngewarisin sirnya Nabi Ibrahim wali abdal mah. La yamutur rajulu minhum hatta yakunallahu qad ansha'a man yakun. Tidaklah mati satu dari mereka kecuali atau selain hingga Allah gantikan. Adalah Allah itu menumbuhkan orang yang menggantikan dia. Kalau ada yang mati satu, siap ada penggantinya. Disebutnya apa? Ada kader ya. Ada kadernya nih, udah. Kalau dia mati langsung dinaik. Tapi udah di tempat dulu, dipilih. Nggak asal pilih, dipilih sama Allah. Allah yang milih. Wa'lam ya akhi annahum la yal'anuna syai'an. Ketahui ini, mereka mah kagak pernah ngelaknat, nggak pernah mencela, nggak pernah nyumpahin. Wala yu'dzunahu, tidak menyakiti. Ciri mereka mah nggak melaknat, nggak nyakiti sesuatu. Jangankan orang, hewan aja dia nggak sakiti, nggak melukai. Hatinya itu rahmah, di hatinya penuh dengan kasih sayang. Walaupun galak secara zahir, tapi secara batin dia itu orang yang memiliki kasih sayang yang tinggi terhadap makhluk. Kadang-kadang galak banget. Wala yahqiruna, tidak menghinakan. Wala yahqirunahu, tidak menghina, enggak ngerendahin. Wala yatatawaluna alaih, tidak ngomongin. Wala yahsuduna ahadan, enggak hasud. Orang punya salamatus sadr pasti enggak hasud. Enggak hasud. Sirinya tuh ala ma atahullah min fadlih, atas apa yang Allah berikan dari karunia. Wala yahrusuna ala dunya, la yahrisuna ala dunya, tidak rakus sama dunia. Begitu, tidak rakus sama dunia. Hum atyabun nasi khubra, mereka paling bagusnya manusia pengalamannya, pengetahuannya. Wa aliyanuhum arikatan, yang lembut tabiatnya. Kayak Kiai Hamid Pasuruan wali abdal, lembut banget perangainya. Wa askhahum nafsan, lumoh bahasa Jawanya, murah, dermawan cirinya. Alimah. Kalau pelit bukan wali itu mah, bertawali. Alamatuhumus sakha'u, ciri mereka itu dermawan, pemurah. Wasajiyatuhumul basyashah, dan tabiat mereka itu ajir, mukanya siapa aja dilayani. Begitu tuh ya, mau dilayani. Pemurah dan tidak pemarah. Wasifatuhumus salamah, sifat mereka itu salamah, adem, kalem, salamah. Laisul yawm fi khasyatin wa ghadan fi ghaflah. Yang bukan hari ini dia takut, besok lupa, enggak, selalu takut. Walakin mudawimuna ala halihim adh-dhahir, mereka senantiasa terus menerus atas keadaan mereka yang zahir. Apa? Wa huwa fiha bainahum wa baina rabbihim, dia itu pada keadaannya antara dia dan antara Allah. Begitu. La tudrikuhumur riyahul awasif walal khailul mujrad walal khailu
tidak mendapati akan mereka oleh angin yang kencang. Susah digapainya mereka mah. Walal khailul mujrah, juga tidak bisa dikejar dengan kuda yang berlari kencang. Nggak bisa. Sifat mereka, kelakuan mereka nggak bisa dengan apapun, nggak bisa dikejar mereka mah. Tabiat wala qulubuhum tas'adu irtiyahan ilallah wasyaqan ilaih. Hatinya mereka mah selalu naik ke Allah. Karena apa? Nyaman sama Allah dan rindu sama Allah. Wa qidman fi istibaqil khairat, dalam segala kebaikan dia yang terdahulu. Ulaika hizbullah, merekalah tentaranya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tentara Allah itu mereka yang bahagia, beruntung. Tuh sifatnya para wali. Kata rawi, qala rawi, berkata rawi, qultu ya Abu Darda, aku katakan wahai Abu Darda, ma sami'tu bi sifatin asyadda alayya min tilka sifah. Tidaklah aku dengar dengan satu sifat yang lebih sangat atasku timbang itu sifat. Kayaknya sulit banget tuh sifatnya. Fakaifa li an ablughaha, bagaimana aku bisa mencapai itu sifat kriteria itu? Qala ma bainaka wa baina an takuna fi awsa'iha illa an takuna tubghidud dunya. Tidaklah antara engkau dan antara wa baina an takuna fi awsa'iha, dan antara adalah engkau itu pada paling luasnya sifat. Kalau pengen gampang gini aja, kalau pengen gampang emang itu sifat yang tadi sulit, ini yang gampang gini katanya. Illa antakuna tubghidud dunya, kecuali bahwa engkau itu membenci dunia. Cukup itu aja cirinya. Kalau pengen gampang sederhana, cirinya membenci dunia. Cirinya wali membenci sama dunia di hati. Gitu tuh ya. Mau di mana kan, mau di masjid dia mah nggak minta dunia, ziarah nggak minta dunia. Tadi dinasihatin sama Habib, semua kita nasihatin kalau ziarah baca Yasin udah cukup, doa yang simple, jangan kayak di Indomaret apa aja diminta. Baca Yasinnya satu, permintaannya banyak. Cukup kita baca Yasin, doain. Wali udah tahu nanti minta apa, udah tahu di mana. Gitu ya. Dia udah tahu duluan sebelum kita pengen ini pengen itu juga. Lo kan wali didikte, wali saya pengen ini gitu. Cukup baca Yasin, kirimin doa mereka. Makanya di Hadramut tuh kalau pengen tahu sistem ziarah Hadramut, kita datang baca Fatihah, Hadarat, Tatib, baca Yasin, qasidah, doa Allahumma sholli wa sallim, enggak lama, berapa 2 menit kali. Alhamdulillah. Nggak ada atraksi harus baca ini, baca itu, baca enggak. Kalau pengen tahu ntar kita ajak ziarah Hadramut, lihat ziarahnya. Walaupun wali gede, siapa aja ziarahnya gitu. Nggak banyak permintaan, nggak banyak gaya. Di depan wali nggak banyak gaya, tahu. Wali mah tahu gaya kita kayak apa, tahu. Ini mau kelaguan, gitu tahu. Ini mah banyak gaya doang ini mah. Tahu bahasa kitanya, bahasa kitabnya gaya itu tazayyun, dibuat-buat biar kelihatan cakep. Ini qasidah ini baca enggak, di sana itu baca Yasin, qasidah, udah doanya pun masing-masing. Alhamdulillah Allahumma sholli wa sallim, masing-masing. Karena ya setiap kita hajatnya beda-beda, coba bener kan? Iya. Lo coba kalau ngikutin babe hajatnya, loh ntar ditambahin. Begitu ya. Makanya masing-masing mintanya apa, Allahumma sholli wa sallim, minta masing-masing. Alhamdulillah kelar. Begitu tertib ziarahnya para habaib tuh, biar pada tahu. Begitu ya. Jadi mereka mah benci dunia. Jangan bawa dunia di hadapan mereka, karena mereka sendiri ngilangin dunia buat jadi wali. Mereka jadi kekasih Allah karena benci dunia, kan ngilangin dunia. Datang ke mereka bawa dunia. Berkata, saya mau buang tahi, nanti bawa tahi kemari. Gitu. Ya jangan.
Fa innaka idza abghadta dunya aqbalta ala hubbil akhirah. Maka sesungguhnya engkau bilang kau benci dunia, maka engkau akan menghadap fokus ala hubbil akhirah, atas demen akhirat. Otomatis kalau orang itu benci dunia, enggak ada dunia, berarti akhirat yang ada. Kata Abu Darda tuh, kalau pengen sederhana mah sifatnya, wa bi qadri hubbika lil akhirah tazhadu fid dunya. Dengan ukuran engkau demen akhirat, demen yang engkau akan akhirat, tazhadu fid dunya, engkau bisa zuhud. Kalau masih ada dunia walaupun dikit, enggak bakal bisa. Kalau orang ada dunia di hatinya, pengen ada akhirat, pengen ada rasa ladzat sama Allah dan Rasulullah, enggak bakal bisa. Enggak bakal omong kosong, enggak bakal ada rasa. Kalau di hatinya masih ada dunia walaupun dikit. Lagi sholat Allah, pikiran kita ya di sholat, hati kita di sholat, khusyuk namanya. Waktunya dagang, pikiran dan hati didagang, jangan dibulak-balik. Waktu sholat mikirin dunia, waktu dagang mikirin sholat. Akhirnya ada orang utang apa, nggak fokus. Lagi dagang, fokus dagang. Waktu sholat tinggalin, fokusnya akhirat, fokusnya sholat. Jangan. Karena kalau kita lagi sholat pikirannya selain Allah, maka Allah katakan, emang ada yang lebih mulia daripada aku? Wahai hambaku, emang ada yang lebih berharga daripada aku? Emang ada yang paling indah selain aku? Di rakaat kedua masih ditanya, masih mikirin aja di sholatnya, emang ada yang lebih hebat selain aku, yang lebih sayang selain, emang ada? Masih begitu juga rakaat ketiga masih dicampakin sama Allah. Dah, orang kalau punya adab, aku yang diminta, aku yang disembah, tapi yang dipikirin siapa, yang dimulai-mulain siapa, yang digede-gedein siapa. Waktunya ini fokus dengan aku, khusus dengan Allah. Jangan ada selain Allah. Jangan di mana-mana dibawa. Jarah dibawa, di masjid dibawa, di majlis dibawa, di mana dibawa. Jangan. Waktunya usaha yang fokus, yang rajin. Tapi waktunya sama Allah udah tinggalin semua. Dah, saya mau waktunya sama Allah. Begitu. Kalau udah orang kalau sudah tenggelam cinta sama Allah, begitu tuh, udah waktunya ini nggak bisa diganggu. Siapa kayak nggak ada yang ganggu, gitu ya. Wa idza wa biqadri dzalika tubsiru ma yanfa. Dan dengan seukuran zuhud dengan akhirat, menghinakan dunia, maka kau akan melihat sesuatu yang manfaat, akan kau tahu mana yang manfaat, mana yang kagak. Kalau kita udah wa idza alima Allahu min 'abdin husna talab afragha alaihi sadad wa qtanafahu bil isma. Kalau Allah sudah tahu dari seorang hamba akan bagus tuntutannya, oh ini bocah pengen akhirat, oh ini orang pengen dekat dengan aku, oh ini orang pengen dekat dengan Rasulullah, maka Allah tumpahkan kepadanya, Allah limpahkan as-sadad, benar, perilakunya sesuai, ucapannya, pikirannya, hatinya lurus, dan diliputi dengan penjagaan Allah. Dijaga. Kalau tulus mah, yang repot kan kita jadi orang munafik. Ya, yang repot tuh jadi orang munafik kita, repot. Makanya kita cuma satu dah, mintanya satu, apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur atas semua yang Allah limpahkan. Gitu tuh. Itu tuh wali-wali, kriteria para aulia. Nabi yang sebutin semua, ada berapanya semua. Di dalam kitab mana tuh? Wa'lam ya akhi anna dzalika fi kitabillahi ta'ala al-munzal. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa yang demikian di kitab Allah, yang demikian itu fi kitabillahi ta'ala al-munzal, itu di kitab Allah Ta'ala al-munzal. Ada mereka ada. Disebutin di Quran juga, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik.
Kalau orang baik mah dilindungin sama Allah, kalau orang bertakwa mah dilindungin sama Allah. Jangan takut. Ya, orang takwa mah, orang yang dekat sama Allah dilindungin. Dekat sama presiden aja aman, terjamin, apalagi dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Yahya bin Katsir al-Kahil Kufi fa nadarna fi dzalika fama taraddada al-mutalazzizun bi mithli hubbillah wa talabi mardatillah. Kata Imam Yahya bin Katsir al-Kahili, maka kami melihat pada yang merenungi, kita memikirkan pada yang demikian. Ternyata orang yang merasa kelezat tidaklah merasakan kelezatan oleh orang yang merasakan kelezatan dengan seumpama dengan seperti mencintai Allah dan mencari ridha Allah. Paling lazat kalau sudah nyari ridha Allah. Kalau udah lazat sama Allah, udah ngapain aja jadi enteng. Hakadha auradul Hakim at-Tirmidzi fi Nawadiril Usul. Wa qala al-'Allama Az-Zabidi lam anna hadits al-Abdal qad ruwiya an jama'atin min as-sahabah marfu'an wa mawqufan minhum Anas bin Malik wa Ubadah bin Samit wa Abdullah bin Amr wa Abdullah bin Umar wa Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa bin Malik wa Buhrairah wa Mu'adz bin Jabal. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat-sahabat. Amma hadis Anas walahu turukun bi alfadhin mukhtalifah. Adapun hadisnya Anas maka itu memiliki sanad yang banyak dengan lafaz yang berbeda-beda. Minha lil khalal fi karamatil awliya wa Dailami fi musnadil firdaus bil lafaz. Ini lafaz hadisnya. Wal abdalu arba'una rajulan wa arba'una imra'atan. Wali abdal itu ada 40 laki, 40 perempuan sedunia. Jadi kuotanya terbatas. Wali abdal itu dikit, cuma 80, 40 laki, 40 perempuan. Nabi yang ngomong nih. Ulama mata rajulun abdulul makanahu rajulan wa idza matat imra'atun abdulul makana imra'atan. Bila satu laki-laki dari wali abdul mati diganti yang laki-laki lagi. Bila yang dari perempuan mati diganti dari perempuan. Ada terus mereka. Itu. Enggak. Yang tahu wali ya wali lagi. Yang tahu wali ya wali. La ya'riful wali illa wali. Baik itu. Wa min halit Tabrani fil Awsat bilafdilan takhlu al ardu min arba'ina rajulan mislu Khalilur Rahman. Di dalam kitab Awsat karangan Imam Tabrani, tidaklah sunyi, tidak akan pernah sunyi bumi ini dari 40 laki-laki yang hatinya seperti Nabiullah Ibrahim. Fahum yasqun maka mereka dengan sebab mereka fabihim yusqun wa bihim yunsurun. Dengan sebab mereka manusia itu diberi hujan, dengan sebab mereka manusia itu diberi pertolongan. Mama taminu mahadun ila Abdullah makanahu akhar. Tidaklah mati dari mereka salah satu dari mereka kecuali Allah gantikan di posisinya akan yang lain. Begitu ya, posisinya diganti lagi, ganti lagi. Tuh, 2 jilid 2 lembar nerangin tentang wali abdal kali 3. Ada wali watad tuh. Ini posisi-posisi wali ini. Ada 4 wali watad itu ya. Biar tahu bagaimana sih wali-wali itu yang ada di dunia ini kayak apa. Nah, ini tuh wali abdal, ada wali autad. Hidupnya di mana aja ada tuh ya, begitu tuh. Kita baca semua ini biar tahu ya. Kita pilih-pilih biar tahu. Wa min hal ibni Addi fi kamilihi bilafdi al budala'u arba'una rajul. Wali abdal itu ada 40. 22 di Syam, 18 di Irak. 22 di Syam, 18 di Irak. Jumlahnya berapa tuh? 40 ya? 22 di Syam, 18 di Irak, 40. Wa kullama mata minhum ahadun abdallah makanahu akhar. Kalau mati diganti lagi. Idza ja'al amru qubidu kulluhum fa inda dzalika taqum musa. Kalau sudah datang waktu hari kiamat dicabut semua, enggak ada gantinya lagi. Enggak ada yang layak. Udah kiamat. Masya Allah ya, Allah sayang banget di buminya ditaruh kekasihnya biar mau ada lagi yang ngerayu Allah. Pokoknya ibadah paling nikmat tuh ngerayu Allah dah. Paling enaknya ibadah itu
manja-manjaan sama Allah Subhanahu wa taala, ngerayu Allah. Bukan manja-manjaan sama perempuan, tapi manja-manjaan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, manja-manjaan sama Allah. Masyaallah. Manja-manjaan sama Allah. Gitu. Di dalam kitab Karamatil Auliya wa minha anna budala ummati lam yadkhul jannah bi salatin wa siyamin. Wali abdal dari umatku tidak masuk surga dengan sebab salat dan puasa, walakin dakhaluha bi sakhail anfus wa salamati sadri wan nushi lil muslimin. Tapi mereka itu masuk surga gara-gara sakhail nafs, legowo hatinya. Ya, hatinya itu jiwanya baik, pemurah. Wasalamati sadr, dan selamat hatinya, nggak punya penyakit hati, nggak punya dendam, nggak punya marah, nggak punya rasa iri dengki dan sebagainya, nggak ada sombong, ada dia. Wa nushilil muslimin, dan nasihatin orang Islam, nasihati kerjanya, kasihan dia mah orangnya. Ya, itu hadis. Tapi ada riwayat la yazalu fi hadhil ummah thalathuna mislu Ibrahim Khalilur Rahman. Hadis al-abdalu wa amma hadis Ubadah. Hadisnya Ubadah. Al-abdalu fi hadhil ummah thalathuna rajulan. Abdal di umat ini ada 30 laki-laki. Qulubuhum ala qalbi Ibrahim Khalilur Rahman. Hatinya berada di bawah atau sejajar dengan hati Nabi Ibrahim. Sama kasih sayang. Kullama mata rajulun abdallah makanahu rajulan. Ini kita nyebutin begini biar turun rahmat. Inda dzikri salihin, inda dzikril auliya tanzilur rahmat. Biar turun rahmat, gitu ya. Karena orang tuh kalau disebut-sebut, apalagi para wali, mereka nyaut, mereka nengok namanya. Itu nengok ketika kita nyebut-nyebut nama mereka. Nah, tadi dipesan, aku udah ada ta'aluk dengan guru, kenal sama guru ini kenal Fatihain, mereka akan perhatian sama kita. Begitu kata Habib, jangan cari popularitas di dunia. Kalau pengen tenar mah di langit aja, sama di alam barzakh. Keren tuh, kalam tinggi tuh dalam. Jangan nyari ketenaran di dunia. Kalau pengen tenar biar di langit, serem lagi ya. Di langit katanya, gimana terbang jadi Superman? Maksudnya biar dikenal sama malaikat. Biar sama manusia mah orang dikenal, tapi malaikat pada kenal semua. Gitu. Bagaimana caranya biar dikenal dengan malaikat? Kenalan gitu sama malaikat, kirim ke langit nama kita? Enggak. Kata Nabi Isa, man alima wa amila wa 'allaman nas. Siapa orang yang alim tahu, berarti kan ngaji. Kalau orang nggak tahu, kalau nggak ngaji nggak mungkin nggak tahu. Wa amila bima amila, dia ngamalin ilmu. Habis itu wa 'allaman nas, dia ngajarin. Yud'a 'aziman fi malakuti sama, maka dia akan dijuluki atau dipanggil, diseru 'aziman fi malakuti sama. Ini orang besar, tapi di langit, terkenalnya di langit. Walaupun di dunia dia nggak dikenal, gitu ya, nggak dikenal. Kucing aja nggak kenal dia, gitu ya. Itu kan, kalau kucing kenal kan sopan. Buktinya kucing kurang ajar semua. Kadang lagi naik motor dia lang-langin, ngomong tuh kucing. Biar kagak dikenal di bumi tapi di langit masyhur. Itu mah nggak apa-apa. Kalau pengen terkenal di langit mah nggak apa-apa, karena emang orang soleh mah terkenalnya di langit bukan di bumi. Dan di alam barzakh, maksudnya mati gitu, bukan. Orang-orang yang sudah meninggal kenal ente, para wali-wali, guru-guru ente kenal ente. Nah ini mah lebih serem lagi ya. Kata Habib begitu, kalau mau terkenallah di langit dan di alam barzakh. Di dunia nggak perlu, yang penting di langit ente dikenal.
Yang penting di alam barzakh ente dikenal. Orang yang udah mati itu kenal ente. Pada berharap syafaat sama ente lewat pengen syafaatin. Nah berarti ente dikenal tuh kuburan. Gitu. Bukan berarti mati pada datang. Kuntilanak, pocong berarti wih dikenal sama itu, bukan alam barzakh, itu alam jin. Gitu ya. Nah, biar dikenal di langit tuh Habib pesan. Coba itu biar dikenal di alam langit. Tentunya amalan kita kudu amalan orang langit. Orang di langit mah nggak ada ujub, nggak ada sombong, nggak ada riya, nggak ada. Lah kalau malaikat ada sifat itu dipecat jadi malaikat. Malaikat mah nggak ada itu, nggak ada. Begitu tuh ya. Habib keren juga nasihatnya. Gitu. Top. Nah, mereka para wali adalah orang yang dikenal di langit. Seperti Wais Al-Qarni, orang yang dikenal di langit. Begitu Imam Haddad, orang yang dikenal di langit. Sebut orang langit. Yang kenal itu orang alam malakut. Nanti yang kenalnya orang wali, kumpulnya sama wali. Kata Habib, al-arwah junudun mujannadah. Roh itu seperti satu komunitas, perkumpulan yang dikumpulin. Fama ta'alafat ta'arafat. Kalau yang nyaman ketemu dulu dalam roh, kumpul di dunianya. Fama tanakarat tanafarat. Yang di sana nggak ketemu atau di sananya saling ini, maka di dunianya juga nggak bakal ketemu. Maka beruntunglah bagi mereka yang dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dikumpulin sama para wali, dikumpulin sama para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ngomongin wali aja dah, biarin turun rahmat. Rajanya perempuan. Rajanya wali itu bukan laki-laki, perempuan. Rajanya para aulia itu bukan laki-laki tapi perempuan. Di dalam kitab Nurul Absar dikhilafkan siapa pertama kali kutub. Pertama kali siapa? Ada yang bilang Sayyidatuna Fatimah Zahra, ada yang bilang Sayyidatuna Khadijah, ada yang bilang Sayyidina Hasan, ada yang bilang Sayyidina Hasan, dan seterusnya. Tidaklah lahir Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan juga para habaib yang gede walinya, melainkan dari jalur Sayyidatuna Fatimah Zahra. Jadi induknya itu perempuan, makanya kalau ada wali perempuan tuh wali gede yang nutupin wali laki-laki. Gitu ya. Wali laki-laki lahirnya di mana? Di pohon pisang? Kagak kan? Wali perempuan. Hah? Tuh, induk yang paling gede ya, kita juga punya wali, ibu kita dinasihati bahwa satu seorang ibu itu bandingannya adalah 7 kali lipat wali. Kadang kita kejar wali sana sini, wali yang di rumah diapain. Nah itu wali kita, ibu kita itu adalah lebih bandingannya 7 wali gitu ya. Berarti kalau ibunya punya 4, 7 kali 4. 7 kali 4, 28. Walinya banyak. Aduh. La yazalu ummati gitu. La yazalu ummati talasuna bihim taqumul ardu wa bihim yumtarun wa bihim yunsarun. Senantiasa pada umatku, la yazalu fi ummati talasuna, ada 30 wali besar. Dengan sebab mereka bumi ini tegak, dan dengan mereka dihujani, dan dengan mereka manusia ini ditolong, dibantu. Gitu. Dalam hadatsana Al-Auza'i
An Zuhri an Nafi' an Ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyaru ummati fi kulli qarnin 500. Pilihan-pilihan umatku, umat-umat terbaikku setiap generasi ada 500. Wal abdalu arba'una, dan wali abdal itu ada 40. Wal khamsatu walal arba'un. Kullama mata rajulun abdallah min 500 makanahu wa adkhala min al-arba'in makanahu. Tidaklah yang 500 juga yang tidak 40. Tiap kali mati satu maka Allah gantikan dari 500 itu di posisinya. Jadi yang 500 ada yang mati satu masuk. Yang abdal 40 mati satu masuk dari yang 500 tadi. Gitu ya. Wa adkhala min arba'in makanahum qalu ya Rasulullah dullana ala amalihim. Ya Rasulullah, coba tunjukin atas amal mereka. Apa sih perbuatan mereka itu kok sampai segitunya dipilih sama Allah? Kata Nabi, qala ya'funa amman zalamahum. Mereka memaafkan orang yang menzalimi. Sifatnya tuh memaafkan orang yang menzalimi. Ada orang zalim dimaafin, nggak dimasuk itu udah terima, maafin. Wa maaf. Wa yuhsinuna ila man asa ilaihim, dan berbuat baik pada orang yang jahat pada mereka. Yang jahatin dibaikin. Tuh. Terus wa tawassuna fima atahumullah, dan mereka membantu menyandang fima atahumullah pada apa yang memberi Allah akan mereka, bantuan. Wa qadra kadzalika Ibnu Asakir fil lafdil khalal la yazaru arba'una rajulan yahfadullah bil ard. Dalam lafaz bagi Syekh Halal, la yazalu arba'una rajulan, senantiasa 40 laki-laki yahfadullah bihi, menjaga oleh Allah dengan sebenarnya al-ardu akan bumi. Kulama mata rajulun abdullah makanahu akhar, tiap mati satu Allah gantikan tempatnya. Wa hum fil ardi kullu, semuanya ada di bumi bukan di langit. Wa ma hadis Ali bin Abi Thalib, adapun hadis Ali bin Abi Thalib, fa yarwi bil lafzi, maka dia meriwayatkan dengan lafaz al-abdalu situna rajulan. Abdal itu ada 60 kata Sayyidina Ali. Laisu bil mutanatti'in wala bil mubtadi'in wala bil muta'ammigin wala bil mu'jibin. Mereka bukan yang terlalu menyulitkan. Enggak, mereka itu enggak nyulitin, enggak mempersulit. Juga bukan ahli bid'ah, juga bukan orang yang al-muta'ammigin, yang dalemin, hamuk dalam segala urusan. Wala bil mu'jibin, bukan orang yang ujub. Lam yanalu manalu bi kathrati sholatin wala siyamin wala sadaqatin. Tidaklah mereka mendapatkan apa yang mereka dapat dengan banyak puasa, dengan banyak sholat, banyak puasa enggak, juga enggak banyak sedekah. Walakin bisakha nafsi, tapi dengan murahnya jiwanya, sakha dermawan, wasalamatil qulub, dan selamat hatinya, wan nasiha li aimatihim, dan nasihati bagi para imam mereka atau rakyat mereka. Innahum la ya'ali fi ummati aqal min al-kibritil ahmar. Mereka itu lebih sedikit, mereka itu sedikit daripada kibritul ahmar. Kibritul ahmar itu batu berwarna merah. Kalau kayak kita merah delima tuh kan jarang, dia lebih jarang lagi gitu. Wali-wali abdal tuh disebutin adanya di Syam. Al-abdal yaquluna bi Syam wa hum arba'una rajulan, kullama mata rajulun abdalallahu makanahu rajulan yasqa bihim al-ghayth wa yantasir bihim 'ala al-a'da wa yusrafu an ahli Syam bihim al-'adab. Rijaluhum min ruwati sahih ila syarihan wa watiqatuh. Wali abdal tuh ya. Dalam satu lafaz lagi kala Rasulullah SAW, inna lillahi fil khalqi 300 qulubuhum 'ala qalbi Adam. Sesungguhnya bagi Allah pada makhluknya ada 300 wali. Hatinya ada di hati Nabi Adam, sama hatinya seperti hati Nabi Adam. Walillahi fil khalqi arba'una, dan bagi Allah dan makhluk ada 40 qulubuhum 'ala qalbi Musa. Hatinya sama seperti hati Nabi Musa. Walillahi fil khalqi sab'ah, dan bagi Allah pada makhluk sab'atun ada 7 wali qulubuhum 'ala qalbi Mikail. Hati mereka di atas hati malaikat Mikail. Walillahi fil khalqi khamsun, dan bagi Allah ada 5 wali yang hatinya ala qalbi Israil.
hatinya di atas di atas malaikat Israel, hatinya sama dengan malaikat Israel. Pencabut nyawa gitu. Bukan, maksudnya sama, punya sirnya malaikat Israel. Walillahi fil khalqi salah satu, dan pada makhluknya ada 3, qulubuhum ala qalbi Jibril alaihissalam, hati mereka berada di posisi hati malaikat Jibril. Walillahi fil khalqi wahidun, dan bagi Allah pada makhluknya ada 1, qalbuhu ala qalbi Israfil, hati mereka berada di posisi hati malaikat. Ini disebut wali kutub, ini 1 doang, 1 yang paling terbaik ini. Fa idza mata minal wahid abdallah makana minas salasa. Kalau kutub mati, yang dari 3 ini naik. Yang dari 3 nih sebut naib kutub tuh. Wa idza mata minas salasa abdallah makan. Kalau yang 3 mati, yang 5 ganti. Dari yang 5 ini dipilih 1, ntar ngisi lagi dari bawahnya. Wa idza mata minal khamsi abdallah makana minas sabah. Kalau yang 5 mati, dari yang 7 naik, dipilih dari yang 7 ke bawahnya. Wa idza mata minas sab'a abdallah makana min arba'in. Kalau 7 itu ada yang mati, yang dari 40 naik. Wa idza mata min arba'in abdallah makana min salasmiyah. Bila yang 40 itu 1 mati, ganti dari 300 pilih. Gitu ya, dipilih. Wa idza mata min salasmiyah abdallah makana min al-'ammah. Kalau yang 300 ini ada yang kosong, dipilih orang-orang awam yang siap jadi wali. Siapa aja tunjuk ngisi posisi yang 300. Tuh 300, nggak asal pilih gitu ya. Fihim yuhyi wa yumit wa yumtar wa yumbit wa yadfa'ul bala. Dengan sebab mereka Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menghujani, Allah menumbuhkan, Allah menolak bala. Jadi yang nolak bala itu mereka, bukan Nyi Roro Kidul sesajen biar tolak bala, bukan. Yang nolak bala mah itu. Tapi mereka semua ada di bawah kakinya Rasulullah SAW. Semua itu wali kutub tuh berada di bawah telapak kakinya Rasulullah SAW. Dia ngewarisi sirnya Rasulullah. Siddiq namanya. Ntar di bawahnya itu naib-naibnya tuh. Di bawahnya lagi, ada wali autad, wali abdal, terus ada nuqabah, ada umara, urafa, ya banyak tuh. Itu cerita tentang wali-wali abdalnya. Semua berada di bawah ini Nabi Khadir. Ciri mereka itu nggak pernah ngelaknat. Alamatu abdali ummati annahum la yal'anuna syai'an abada. Cirinya nggak pernah ngelaknat. Wali mah nggak pernah nyumpain, nggak pernah doa-doain, nggak pernah. Sabar ya. Ini doanya yang kemarin kita bahas ya. Qala ba'duhum al-abdal aqluhum faqah. Wali abdal itu makanannya adalah, konsumsinya adalah al-faqah. Faqah itu ngerasa hina, ngerasa butuh, ngerasa lemah. Faqah ngerasa tidak berdaya. Itu faqah namanya. Wa kalamuhum darurah, dan kalamnya itu seperlunya. Kalau dibutuhkan bicara, kalau enggak. Wali abdal wali gede, wali abdal itu paling gede. Wa la ba'duhum alamatul abdal ala yulatu. Yang kemarin kita katakan alamat wali abdal itu enggak punya anak, enggak punya keturunan. Alamatul abdal an la yuladalahu. Gak punya anak. Imam Nawawi gak punya istri, gak punya anak, itu abdal. Imam Nawawi, Ma'ruf Karhi gak punya istri, wali-wali gede itu ya. Wa an Ma'ruf al-Karhi, dan dari Ma'ruf al-Karhi qala, berkata Ma'ruf, man qala Allahumma arham ummata Muhammad. Siapa orang yang mengucapkan doa, ya Allah sayangilah umat Muhammad, setiap hari kata Allahu minal abdal, maka Allah catat dia termasuk wali abdal. Doanya tuh, man qala kulla yaumin Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, kutiba minal abdal. Kalau ngedoa itu
Ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad, ya Allah sayangi umat Nabi Muhammad, ya Allah tuh lapangkanlah umat Nabi Muhammad. Nah, itu wali abdal. Wa qala Yazid bin Harun al-abdal hum ahlul ilmi. Abdal itu ahli ilmu. Wa qala Ahmad illam yakunu ashabul hadis faman hum. Kalau bukan ashabul hadis lantas siapa mereka? Kalau bukan ahli ilmu maksud terus wali itu siapa? Kalau bukan semua wali itu ahli ilmu. Kalau dia belum ngerti nanti diajarin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Bang Abdal tuh ya. Hum kaumun mana tadi? Wa qala Abdul Bari, berkata oleh Abdul Bari, qultu li Dhinnun al-Misri siflil abdal. Aku katakan pada Imam Dhinnun al-Misri, coba katakan sifati bagiku wali abdal. Faqala, maka berkata Dhinnun, innaka latas'alani an dayajizul zul. Sesungguhnya engkau menanyakanku tentang gelapnya malam. Ini susah pertanyaannya. Wali abdal tuh kayak apa? Ente nanyanya nggak agak-agak aja katanya. La akshifannaha laka indal bal. Aku akan kasih tahu, aku akan bedah tuh sifatnya dia. Aku akan buka bagimu indal bal, di sisi Allah. Hum qaumun idza dzakarullah bi qulubihim ta'ziman li rabbihim li ma'rifatihim bi jali fahum hujajullah ala khalqi. Mereka itu kaum bila mengingat, bila berzikir akan Allah dengan hati mereka, ta'ziman li rabbihim, karena mengagungkan Tuhan mereka, karena mereka mengetahui dengan keagungan Allah. Fahum hujajullah ala khalqi, mereka itu hujjah, dalil-dalil Allah, argumen-argumen Allah, pembela-pembela Allah terhadap makhluknya, atas makhluk. Albasahum nur as-sati, Allah pakaikan mereka cahaya yang berkilau min mahabbati, dari rasa cinta kepada Allah. Jadi wali penuh dengan cinta Allah. Wa rafa'alahum a'lamal hidayah ila muwasalatihi, dan Allah angkat bagi mereka akan tanda-tanda hidayah ila muwasalatihi, kepada muwasalah, terhubung dengan Allah. Wa aqamahum maqamal abtal, dan Allah posisikan mereka di posisi pahlawan, li iradati. Wa afraga alaihim sabra an mukhalafatihim wa tahara abdanahum bi muraqabatih, dan Allah limpahkan atas mereka akan kesabaran, sabar ketika mereka nggak diturutin sama orang sekitar, ketika nggak ada yang cocok, nggak ada yang akur, ada yang kontra, dia sabar. Wa tahara abdanahum bi muraqabatih, dan Allah sucikan badan mereka dengan selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tayyabahum bi tibi ahli muamalati, Allah wangikan dengan harumnya ahli muamalah Allah. Wa kasahum hulalan min nasji mawaddih, dan Allah pakaikan mereka akan perhiasan dari tenunan cinta kepada Allah. Wa ala ru'usim tijana masarrat, Allah letakkan di kepala mereka akan mahkota kebahagiaan. Summa auda'al qulub min zakhair uyub, kemudian Allah titipkan akan hati min zakhairil uyub, daripada simpanan-simpanan alam gaib. Fahiya mu'allaqatun, maka hatinya itu tergantung, mu'allaqa digantungkan dengan, terhubung dengan Allah selalu hatinya. Fahumumuhum ilaihi ta'iratun wa a'yunuhum ilaihi bil ghaibi naziratun, maka rasa sedih mereka famahmumuhum ilaihi ta'irah wa a'yunuhum ilaihi bil ghaibi nadirah, yang mereka pandang hanya Allah, kesedihan mereka yang dilihat, yang dipikirkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali-wali abdal ya. Wa qala al-Qutb, warawal Hakim at-Tirmidzi fi Nawadiril Usul, innal arda ishtaqat ila rabbiha inqita'an nabat, inqita'an nubuwah, inqita'an nubuwah, sesungguhnya bumi itu mengadu kepada Tuhannya akan terputusnya kenabian. Udah nggak ada nabi lagi nih, nggak ada yang ngajak Allah,
Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Saufa aj'alu 'ala dhahrika arba'ina siddiqan." Aku akan jadikan di atasmu akan 40 siddiq. Setiap mati ulama mata minhum dari mereka rajulun satu laki-laki yang tertumakanahu rajulan, maka aku gantikan posisinya akan satu laki-laki. Walidzalika summu abdalan. Oleh karenanya mereka dikata abdal. Abdal itu ganti-ganti. Wahum autadul ardi, maka mereka adalah paku-pakunya bumi. Wabihim takumul ardu wabihim yumtorun. Dengan mereka takumul ardu bertegak seimbang bumi, keadaan bumi. Dengan sebab mereka yumtorun, ahlu bumi dihujanin. Waqala al-Qutub Abul Abbas al-Mursi qadallahu sirruh qadas qudisa sirruh jultu fil malakut. Aku berjalan di alam malakut. Abul Abbas al-Mursi, jiwanya, sukmanya, ruhnya ke alam malakut katanya. Faraitu Aba Madyan, maka aku melihat akan Abu Madyan al-Maghribi, muridnya Syekh Abdul Qadir al-Jilani dari Maghrib. Aku melihat Abu Madyan mu'allikan bisa itu bergantung di tiang arsy. Rajulun asy'ar, seorang laki-laki yang berambut hitam, azraqul ain, matanya biru. Faqultulah, maka aku katakan pada Abu Madyan, ma ulumuk wa ma maqamuk. Di Abu Madyan ada di bawah arsy. Kata Abul Abbas, ilmumu apa, maqammu apa sampai segini? Qala ulumi ahadun wa sab'una, ilmuku 71 ilmu, wa maqami rabiul khulafa, maqamku maqam keempat dari khulafa, wa ra'sul abdal sab'ah, dan kedudukanku kepalanya abdal yang 7. Keren ya Abu Madyan. Qultu fasyadili, kalau Imam Syadili itu gimana makamnya? Qala dzaka bahrun la yuhad. Imam Syadili mah lautan yang tidak bertepi, yang bisa dihingga. Imam Abul Hasan Syadili, Abul Hasan itu gurunya Abul Abbas al-Mursi, wali-wali. Wa qala al-Mursi aidan, dan berkata Imam Abul Hasan Mursi aidan, kuntu jalisan baina yadi Ustadz Syadili. Aku duduk di hadapan ustadz guruku Al-Imam Abul Hasan Syadili. Pada kala jama'atun, maka masuk satu jamaah. Faqala, maka berkata Imam Abul Hasan, haulai abdal, mereka tuh abdal tuh. Jadi Imam Abul Hasan tuh muridnya abdal. Fanazartu bi basirati, maka aku melihat dengan mata hatiku, falam arahum abdalan. Mereka bukan abdal, kok dikata abdal? Fatahayyartu, maka aku bingung. Faqala Syekh, maka berkata Syekh, kata Syekh, man budilat sayi'atuhu hasanah, orang yang kejelekannya dirubah jadi kebaikan. Bahwa badal, itu badal. Faqultu fa'alimtu annahu awwalu maratibil badaliyah, maka aku tahu bahwa awal martabatnya wali badal adalah orang yang dirubah. Dulunya penjahat jadi orang baik, dulunya preman jadi pensiun, jadinya preman pensiun, terus naik, bakal diangkat jadi wali abdal gitu tuh ya. Wa akhraj Ibnu Asakir an Ibnu Musanna sa'ala Ahmad bin Hanbal ma taqulu fi Bishr al-Harith, Bishr bin Haris al-Hafi, namanya Bishr al-Hafi. Qala Rabi'u sab'ah min abdal, Bishr Hafi itu yang keempat dari 7 wali abdal, salah satu wali abdal. Qala Bilal al-Khawaswi marayna fi manaqib Syafi'i, kalau Imam Syafi'i wa fi Risal Qushairi kuntu fi Taih Bani Israil, dalam kitab risalah Imam Qushairi adalah aku di bukit Taih Bani Israil, fa idza rajulun yumasyini, maka tiba-tiba ada laki-laki itu jalan bareng, fa ta'ajjabtu minhu, maka aku heran dari dia, wa alhamtu annahu wa ulhimtu, dan aku diberi ilham, kayaknya ini Nabi Khadir dah. Faqultu, maka aku ucapan bihaqil haqman anta, dengan haknya Allah, demi zat Allah, siapa engkau? Qala ana akhukal Khadir, aku nih Nabi Khadir. Faqultu lahu uridu an as'al, ani mau nanya. Qala sal, tanya. Qala ya qultu ma taqulu fi Syafi'i, bagaimana menurutmu, bagaimana pandanganmu tentang Imam Syafi'i, siapa itu? Qala huwa minal autad,
Imam Syafi'i itu termasuk wali autad. Wali autad ada 4. Qultu fama taqulu fi Ahmad? Kalau Imam Ahmad, qala rajulun siddiqun, laki-laki yang siddiq, tangguh, benar-benar tulus. Qultu fama taqulu fi Bishr bin Harith? Kalau Bishr al-Hafi, yang Bishr bin Harith, qala rajulun lam yukhlaq ba'dahu, laki-laki yang kagak akan pernah ada setelahnya seperti dia, Bishr al-Hafi. Qultu fa bi ayyi wasilatin ra'aitu? Terus aku bisa ngelihat ente gimana bisa ketemu sampean teh gimana? Qala bibirrika bi ummi, karena ente bakti sama ibu ente. Jadi kalau pengen ketemu Nabi Khidir, bakti sama ibu, bakti sama orang tua. Nabi Khidir yang ngasih tahu. Bagaimana kok bisa ketemu? Karena ente bakti sama orang tua. Ya, doanya orang tua sama ibu, terutama ibu. Makanya jadi nyanyi ya tuh, ibu. Gimana? Rajanya para wali ya. Nabi Khidir aja bilang, yang bisa mempertemukan aku dengan kau adalah karena ente bakti sama ibu, bukan karena amalan. Bang amalan biar ketemu Nabi Khidir nggak bisa. Baca Yasin 1000 kali juga belum tentu. Kita bakti sama orang tua, sama ibu ridho sama kita, ketemu wali-wali yang ada di pojok juga bakal ketemu. Kalau orang tua ridho sama kita, ibu kita ridho sama kita, jangankan wali, Nabi Khidir bakal nemuin gitu. Sebaliknya, kita jumpain wali kayak apa aja, kalau ibu kita nggak ridho, nggak bakalan gitu. Yang ada di ini diomel-omelin nanti ya para wali. Ibu tuh. Wa fi tarikhil khatib Nabi Bakar kata ninggalan nuqaba asalasim. Wali nuqaba itu ada 300, wan nujaba sabuan wali nujaba itu 70, wal budala arba'un, wali abdal itu 40, wal akhyar sab'ah, wali akhyar itu 7. Biar tahu nih ya jumlahnya. Wal akhyaru sab'ah, wal umud arba'ah. Dan wali amd itu 4, wal ghaus wahid, dan wali ghaus qutbul ghaus itu 1. Wa maskanun nuqaba al maghrib, maka tempatnya wali nuqaba itu di Maghrib. Wa maskanun nujaba Mesir, dan tempatnya wali nujaba itu di Mesir. Wa maskanul budala asyam, dan tempatnya wali abdal itu di Syam. Wal akhyaru sayyahuna fil ardi, dan wali akhir itu yang keliling di bumi. Wal amad fi zawail ardi, dan wali amad itu di pojok-pojok bumi. Wa maskanul ghaus Makkah, dan tempatnya wali Qutbul Ghaus itu adanya di Makkah. Qutbul Ghaus tempatnya di Makkah. Orang kalau mau dilantik jadi kutub pasti ke Makkah. Dilantiknya di Makkah. Qutbul Ghaus pasti ke Makkah. Yang kita temui dan mutawatir, bahkan orang Tarim pun sepakat, itu Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Di Tarim pun disepakati beliau itu wali kutub, Qutbul Ghaus di zamannya Habib Abdul Qadir, gurunya Abi Umar bin Hafid. Abdul Qadir kutub beliau tuh. Wali kutub mah yang ngatur semua para wali yang ada di dunia, yang ngatur dia tuh. Ada apa-apa rapat dia ngintuin, ntar ini begini-begini sedunia, dia tuh yang nyandang biar tahu tuh ya. Begitu tuh keadaannya wali-wali. Indonesia nggak disebut di sini. Tanah Jawa nggak disebut. Banyak wali kuntul di sini banyak. Gitu ya, di sini juga banyak wali kuntul tapi gitu. wali. Oke, gitu ya. Banyak di Indonesia juga ada banyak orang-orang besar. Bahkan Habib Abdul Qadir itu mengetahui bahwa Mbah Hamid Pasuruan itu orang soleh, karena wali itu yang dilihat bukan rupanya, tapi dilihat nur yang ada di wajah, hatinya dilihat. Tahu ini orang soleh begitu. Walaupun kita kelihatannya rapi di depan mereka, kelihatan siapa asli kita, tapi walaupun dia biasa di depannya kelihatan. Itulah. Jadi nur itu kelihatan dari wajahnya, dari seluruh badan.
karena cahaya akan ketemu dengan cahaya, gitu ya. Satu frekuensi enak, kalau satu frekuensi mah nggak pernah bosan, nggak ngebosenin, bahkan langsung klop. Kalau jiwa kita penuh dengan setan, ketemunya ya sama Fir'aun, sama ahli warisnya. Ada yang warisin. Fir'aun ada ahli warisnya, Abu Jahal juga ada, yang kerjanya gedeg sama agama, sama ulama, sama saleh. Nah itu dia tuh pewaris Abu Jahal. Ketemu nanti. Gitu dia. Kalau kita ada benih kesolehan atau ada benih kebaikan, ntar itu kelihatan. Begitu tuh kelihatan. Nah, makanya ketemu mereka ngeri-ngeri sedap, nggak bisa dibohongin. Ketemu orang-orang kayak gitu mah, niatnya apa, tujuannya apa, gimana keadaannya, depan belakang tahu dia, dikulitin gitu. Walaupun tai lalat ada di pantat kelihatan sama mereka mah. Makanya kita kudu ketemu orang kayak gitu ngerumasa. Oh saya siapa ya? Ngerumasa aja gitu tuh ya. Kayak Habib Bakar ya, yang di Depok ya, Habib Bakar tadi tahu tuh niat kita apa mau apa, tahu tuh. Banyak orang-orang kayak gitu. Kalau bahasa ininya weruh sedurung winara, tahu sebelum kejadian udah tahu maunya apa, udah tahu mau ini tahu, mereka mau udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kayak gitu tuh tersembunyi, barang berharga mah nggak bakal ditongolin sama Allah. Tersembunyi, kadang nggak diopenin, orang nggak open sama dia, orang nggak peduli, padahal mah itu yang dekat sama Allah sama Rasulullah. Itu yang tahu orang-orang soleh lagi. Dah gitu tuh ya. Ini lagi ngomongin abdal nih, hal abdal. Kata sami'na min halil abdal annahum yahduruna jumu'al Islam aina makanan. Maksudnya begitu. Jadi kita husnudzon, kita hadir ziarah Solo, hadir ziarah sekumpul, hadir hall di mana aja kan banyak orang, pasti ada wali gedenya di situ. Datang aja di situ. Gitu. Niat, ya Allah, mudah-mudahan apa yang diminta sama orang soleh di kala itu saya minta ya Allah. Gitu. Saya niat sebagai niatnya orang soleh yang ada di situ. Itu aja mintanya. Masa minta macam-macam. Wa yasiruna minal ardi haitsu sya'u, dan mereka berjalan di muka bumi di mana kemana aja mau. Kadang-kadang hadir di perkumpulan-perkumpulan nggak tahu gitu. Nggak tahu kita Pak. Karena mereka ada tugas dari Nabi Khadir, ini para nih, itu tugasnya di sini, itu tugasnya di sini, udah ditugasin mereka. Wa annal arda lahum qadamun wahid, dan sesungguhnya bumi bagi mereka satu langkah doang, mau kemana aja satu langkah, gitu tuh. Namanya ahlul khutbah, orang yang mau kemana aja satu langkah doang. Misal mau kemana, mau ke Mekah, merem doang, satu melek langsung tuh. Mereka sekali ini kita merem terus. Agak melek sampai ke Mekah katanya disiram, ngimpi gitu. Mereka sekali langkah, namanya ahlul khutwah, mau kemana aja satu langkah doang. Jadi wali mah dunia ini kayak di tangan tuh, mau kemana aja dimana kelihatan. Ahlul khutwah namanya. Mereka bisa hadir di mana aja, bisa hadir di sini, bisa hadir di situ, bisa belah raga, gitu. Bisa belah raga, nah cirinya tuh kemana aja bisa, karena hati mereka, roh mereka adanya sama Allah, sama Rasul. Jasad sama kita, tapi hatinya sama Allah, sama Rasulullah. Begitu. Makanya Imam Ibnu Athaillah katakan, al-arif mala al-kaun. Ahli ma'rifat itu, para wali itu, mereka hatinya mala al-kaun, menutupi, memenuhi jagat raya. Hanya mau kemana aja bisa. Salah cirinya gitu. Al-arif mala al-kaun. Makanya dia kadang-kadang nggak di sono, di sini. Mereka udah kemana tahu, pengalamannya lebih banyak.
Kalau apa yang pernah ke bulan? Neil Armstrong ya. Nah, baru ke bulan dia mah. Gitu. Belum ke matahari kan dia? Belum. Gitu. Kalau ini mah udah kenal dengan malaikat. Wa annal ardu tutwalahum, dan sesungguhnya bumi itu dilipat buat mereka. Bumi lipat cepat. Cirinya tuh. Jadi durasi waktunya harusnya sekian jam jadi berapa menit doang. Sama kita juga kalau jalan ngelipat bumi. Ilmu lipat bumi. Orang lagi jalan tidur, pas melek lah udah nyampe. Sebentar amat. Iya, ilmu lipat bumi. Orang tidur di mobil, tidur pas mulai masuk tol tidur, tahu-tahu melek udah nyampe. Cepat ini ya, cepat tidur. Gitu. Itu namanya ilmu lipat bumi. Nggak kerasa. Nggak kerasa tuh. Kalau pengen cepat begitu, yang kasihan supir nggak ada yang nemenin. Gila di klakson kaget. Gitu ya. Kalau mereka nggak perlu kayak gitu. Tutwalahum wa yunaduna bitahiyyat. Mereka itu diseru dengan at-tahiyyat. Maksudnya dengan penghormatan. Saya kenal mereka satu sama lain. Marhaba, ahlan, kenal. Dikenal mereka di kalangan, di kelompok mereka dikenal. Entah itu disambut dengan ucapan, entah disambut dengan perbuatan. Tuh, jadi satu sama lain saling salam. Assalamualaikum. Kadang-kadang lagi ngajar ada muridnya lagi tenggelam, di mana ada cerita wali yang muridnya tenggelam, ditolong, ditarik, dia mengajar aja, gitu ya, ngajar. Tuh. Wali mah begitu, kalau gurunya wali, muridnya tenggelam ditolongin. Kalau kita tenggelam manggil yang nolongin, gitu ya. Kalau kita yang ditarik apa? Lagi mancing, nggak ada yang ini. Ya, nggak ada yang narik tuh pancingan, joran udah ditarik ikan. Kalau dia mah narik. Itu seperti yang didapat salah satu riwayatnya Abi Umar bin Hafid begitu, lagi ngajar, muridnya namanya Abi Musa Khadim, teriak minta tolong, ya Abah Salih. Waktu kelelep bilang, ya Abah Salih, Abi Umar gini aja, kenapa Abi tadi Musa Khadim tenggelam, ditolongin, seret. Abi Umar di majelis, Abi Musa Khadim ya tenggelam, gitu ya. Orang-orang soleh tuh ya, minta tolong sama gurunya, guru datang. Habib Hasan Syatiri begitu, datang. Orang-orang yang minta tolongnya walaupun udah meninggal, kita gerok, datang. Begitu tuh ya, minta tolong sama Imam Haddad, darkah ya Imam Haddad, sama Umar Muhdar, darkah ya Umar Muhdar, darkah ya Sayyidi Umar Muhdar. Datang wali-wali, kita lagi kesusahan, kesulitan, teriakin aja, teriakin aja, datang tuh. Ana wanal adud wa yahfuna bi anwa'il wal karamat wa yuthafuna, mereka diberi dengan segala macam kebaikan dan keramat. Wali-wali abdal itu ya diberi keramat. Fahani'an lahum bima dhafaru, maka beruntung atau enak bagi mereka, hani'an lahum bima dhafaru, dengan apa yang mereka peroleh dengannya. Wa ahsanallahu azahu, dan semoga aza'a man ghafala 'anil nazar fi khalasi nafsih, dan semoga Allah membaguskan akan kesabaran, aza'a itu kesabaran orang yang lupa, yasiman 'anil nazar, daripada memikirkan merenungi fi khalasi nafsih, pada keselamatan dirinya. Itu moga dibagusin kesabaran orang yang lupa memikirkan tentang keselamatan diri.
wa ana talibah, dan semoga membantu akan orang yang mencari. Alladzi lam yasilil maksudi, yang belum sampai lagi kepada maksud itu, moga dibantu. Ka'amsalina, seperti kita nih yang belum nyampe nih. Coba Imam Ghazali ngomong gitu, moga saya dibantu, kita nih belum nyampe, udah ngajarin wali belum nyampe. Nah, kita yang belum nyampe orang ngaji nggak mau nyampe. Yang udah nyampe bilang ya Allah saya belum nyampe. Lah kita yang asli belum nyampe nggak mau nyampe. Harusnya gitu ya. Walaqad awladali fi sifati hal abiyatun minasyi'ri, dan sungguh telah disodorkan bagiku di dalam sifat keadaanku abiyatun oleh beberapa bait daripada syair bahar khafif. Mana zufirat talibun atau zafarat talibuna wattasalal waslu, telah memperoleh orang-orang yang mencari, wattasala, dan sampai terhubung, maksudnya ittasala, wattasalal waslu maksudnya sudah berjumpa, wattasalal waslu, dan sampai oleh hubungan, wafazal ahbabu bil ahbab, dan memperoleh kekasih dengan kekasih, ketemu, wabaqina, dan tersisalah kita nih. Maksudnya mah yang di atas tuh, para wali-wali, orang-orang soleh udah mencapai tujuan, kekasih ketemu kekasih. Wabaqina mudzabdzabina hayara, dan tersisalah kita mudzabdzabina, halnya bingung. Kita lagi bingung nih, orang bingung kita. Hayara, halnya bingung, gak jelas mudzabdzab itu. Baina hadil wisali wal ijtinab, antara batasan terhubung kepada Allah wal ijtinab, dan jauh. Kita mah belum jelas, nyampe belum. Itu ya, kita mau orang jelas. Gitu. Kita ini orang-orang kagak jelas, kata Imam Ghazali. Ini buat kita sebenarnya, bukan buat Imam Ghazali. Imam Ghazali nyindir. Ini kita nih orang kagak jelas semua, kata Imam Ghazali, mudzabdzab. Nartajil qurba bil ibadah, kita berharap bil bi'ad apa ibad tulisannya? Bi'ad ya. Di sini salah nih yang kita cetakannya ini salah, baknya duluin, jangan ain dulu, tulis, kasih catatan kaki. Yang benar itu bi'ad, bukan ibad tuh. Itu salah tulisannya itu. Kita mengharap dekat sama Allah tapi dengan cara menjauh. Pengen dekat tapi kita malah jauhin. Pengen dekat sama Allah tapi maksiat. Ya kita itu orangnya. Pengennya dekat tapi maksiat mulu. Pengen disayangin tapi ngelawan, nggak bersyukur. Tuh maksudnya yang Ghazali nyindir kita ini. Nartajil qurba bil bi'an, kita berharap dekat dengan cara jauh. Menjauh maksudnya, pengen dekat tapi kok menjauh. Kalau pengen dekat tapi jauh. Wahada nafsu, wahada dan bermula ini. Nartaji, pengen dekat tapi ngejauh. Nafsu halil muhalilil albab, itu hakikatnya keadaan yang mustahil bagi orang-orang lil albab, bagi akal. Ini mustahil. Pengen dekat tapi menjauh, ya mustahil bakal dekat. Kalau pengen dekat, deketin. Faskina minka syarbatan tudhibul gham, maka siramilah kita ya Allah, minka darimu, syurbatan dengan siraman anugerah dan taufik, maksudnya syurba yang menghilangkan ya syurbah. Kalau kamu akan rasa sedih, watahdi ila tariqi swabi, dan menunjukkan ya syarbah kepada jalan kebenaran. Ya tabibas saqami, wahai dokternya orang sakit.
Allah tuh dokter, seperti dokter yang menyembuhkan orang kesakit sakit. Ya marhamal jurhi, wahai obatnya luka. Marham itu kayak apa yang buat goreng tuh, salep ya. Wahai, tapi jangan dibilang salep, maksudnya mau obat. Ya, masa Allah dikata salep? Bukan, maksudnya mah obat luka. Waya mungkin minal ausol, wahai yang wahai yang menyembuhkan, yang menyelamatkanku dari sakit. Ausol itu sakit, penyakit. Lastu adri bima udawi siqam. Tidaklah aku itu tahu, aku tidak tahu dengan apa aku obati akan sakitku. Au bima da'afuzu yaumal hisab, atau dengan apa aku selamat di hari hisab. Ane nggak tahu cara ngobatin sakit. Gitu. Lastu adri bima udawi siqami au bima da'afuzu yaumal hisab, itu Imam Ghazali. Wal naqbidil an, dan mari kita pegang sekarang ananal jinani di waktu ini, akan talinya hati. Ananal banan apa jinan? Banan. Di sini janan, jim. Di sarahnya jim, di matanya ba. Kalau begitu wafi nuskhotin gitu kan. Dalam satu nuskhoh banan bukan janan. Kalau janan maknanya hati, kalau banan jari. Mari kita genggam jari kita. Kalau janan, mari kita genggam tali hati kita. Wa narji' ilal maksud, dan kita kembali kepada maksud min sya'nil uzlah, daripada perkara uzlah. Faqad kharajna 'an syartil bab, maka telah keluar kita daripada syaratnya babul uzlah maksudnya. Fa ingkila, maka jika dikatakan, silahkan dulu kan. Fa ingkila, maka jika dikatakan alaisa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmaniyatu umatil julusu fil masajid. Para pendeta, maksudnya ulama-ulama umatku, ahli ibadah umatku itu adalah orang-orang yang sering duduk di masjid. Ahli ibadah dari umatku itu yang tukang duduk di masjid, yang kagak pernah keluar di masjid, yang kagak pernah keluar di masjid karena dikunci kan, ketiduran kunci. Orang balik ya pas sahur dia dikunci, ya bingung, dia lompat dari gedung. Itu wafihi zajrun anit tafarrud, dan di dalam hadis itu zahirnya seolah-olah zajrun anit tafarrud, larangan daripada menyendiri, daripada uzlah. Fa'lam istirahatlah.